Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang selalu damai di hati. Kita berjumpa kembali dalam ruang jejak Ki Jati yang memang sangat ditunggu-tunggu oleh yang muda, yang sepuh, yang tua. Sebagaimana biasa sebelum kita berbincang-bincang ke sana kemari, kita panjatkan puji syukur kepada Sang Mahapurah, pengasih lagi penyayang, bahwa kita telah dikaruniai kebahagiaan, kemerdekaan, kedamaian terhadap semua titahnya yang diciptakan, baik yang besar, yang kecil, yang lembut, yang keras, yang tinggi, yang rendah. Semua adalah ciptaannya dalam keseragaman sehingga membuat kita sebagai manusia hidup bahagia. Oleh karena itu, sebagai awal pertama kami ucapkan kepada para penonton Dhamma TV yang selalu damai di hati, kami sampaikan salam Rahayu. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, siaran ini masih di tengah-tengah bulan suci Ramadan. Masih ingat ya, adik-adik mungkin yang kecil-kecil tidak ingat, yang sepuh-sepuh, yang dewasa pasti ingat nyanyiannya Bimbo. Ada anak bertanya pada bapaknya, buat apa lapar-lapar puasa? Puasa mendekatkan diri pada ilahi. Ada anak bertanya pada bapaknya, taraweh itu apalah gunanya? Memahami kitab suci. Jadi di dalam puasa ini, satu, kita mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Yang kedua, kita memahami apa sebenarnya maksud kitab suci itu. Nah, sebagai budayawan nanti akan kita teruskan perbincangan ini. Oleh karena itu, judul hari ini adalah nguri-uri warisan leluhur. Saya datangkan seorang tokoh Sri Kandi zaman modern. Ini dari daerah Ngadiluih, Kediri, supaya jelas tidak akan disayang kalau tidak dikenal. Monggo Bu, kami persilakan mengenalkan kepada para penonton Dhamma TV. Baik, selamat siang, selamat bertemu kembali bersama saya Darmini, tepatnya dilahirkan di Desa Dukuh, Kecamatan Ngadiluih, Kabupaten Kediri. Usia saya sudah 42 tahun, yang mana siang hari ini menghadiri acara di Dhamma TV ini bersama Ki Jati Kusuma. Kita ingin bersama membahas dan mengisi kegiatan pada sore hari ini dalam rangka puasa bulan Ramadan, yang mana temanya nguri-nguri budaya leluhur. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, karena seorang wanita meskipun pemberani, bagaimanapun kalau pergi jauh itu mesti ada pendampingnya, apalagi di bulan puasa. Itu ada seorang laki-laki, monggo memperkenalkan diri, nama, posisi, kedudukan, status. Pak penonton, saya suaminya dari Bu Darmini. Usia saya sekitar 43 tahun. Saya sebagai penggiat wisata sebenarnya, membantu istri saya yang ikut nguri-nguri di Sumber Sugih Waras. Nama tadi siapa? Panggil saja Pak Yanto, gitu aja. Pak Yanto ya. Oke. Oke. Tuh, masih ada lagi. Lahirnya Kediri asli. Asli Sanduko. Tanggal 7 Februari 1975. Oh, nggih. Waduh, masih muda, masih energik. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, ini betul-betul kata penyanyi atau istilah Jawa itu tumbuh leh tutup. Dan dilalah beliau itu mencari jodoh, kok ketemu dengan seorang wanita yang sejiwa. Oleh karena itu mungkin perlu menjadi kaca benggala, mungkin menjadi toladan, mungkin menjadi sosok bacaan yang cukup menambah pengalaman kita atau pengetahuan. Misalnya seperti saya kemarin itu
malam-malam pergi ke sana jauh-jauh, wis dalane keliru, metu lor wadohe setengah mati. Ternyata lewat Blitar lebih dekat. Itu namanya ternyata daerahnya itu Ngadiluwih. Desanya Dukuh. Dukuh ya, Dukuh Ngadiluwih, desanya? Ya, desanya Dukuh, kecamatannya Ngadiluwih. Oh, desanya Dukuh, kecamatannya Ngadiluwih. Iya. Jadi sebenarnya orang Jawa itu kadang-kadang nama itu terpelintir sedemikian rupa. Ngadiluwih itu sebenarnya kan adiluwih. Adi itu bagus, luwih itu lebih. Sebenarnya satu wilayah kecamatan yang lebih bagus. Karena kata-kata itu dibuat oleh para leluhur, pasti bukti bagusnya di mana? Lah ini nanti yang akan kita buktikan seperti yang Anda lihat fenomena paronama di depan ini sebenarnya adalah yang ditungguin oleh Bu Darmini ini ya, Bu Darmilah ya. Pak Yanto, jenengan kok bisa tertarik dengan seorang bidadari, lalu biasanya loh nuwun sewu loh, kalau orang rumah tangga itu kan cari bobot bebet bebet nggih. Bobot bebet bebet nggih. Terus padahal beliau ini malah jarang di rumah. Loh jenengan kok kerasan niku pripun kok cocok gitu. Backgroundnya apa jenengan ini? Saya sebagai suami sebenarnya backgroundnya saya bisnis di buah sebenarnya. Jadi awal sih saya agak sedikit keberatan, bukan keberatan, sedikit keberatan karena waktu itu terbentur anak yang satu kan masih kecil, sering ditinggali ke sana kemari, saya yang ngomong waktu itu. Iya. Putra terus, berapa? 2. Yang satu perempuan, yang nomor 2 laki. Saya sebenarnya terbenturnya di situ, keberatan. Terus lama kelamaan istri saya juga bisa mengimbangi antara hak dan kewajiban seorang istri. Saya pun juga bisa menyadari hal seperti itu. Jadi saya mendukung sepenuhnya apa yang jadi program istri saya. Saya positive thinking, walaupun istri saya sering bepergian jauh, meninggalkan anak dan suami. Itu kunci nomor 1 untuk saya. Saya kasih kepercayaan penuh pada istri saya. Cuma istri saya juga harus konsekuen. Kepercayaan saya adalah murni dan dapat dipertanggungjawabkan. Seperti itu. Para penonton, saat ini bulan Ramadan. Jadi semua dialog, semua diskusi, semua pembicaraan, kalau bisa semua atas dasar ridho, bahasa umumnya ya, dari Yang Maha Kuasa. Ternyata beliau itu untuk menjadi bahagia dalam kelanjutannya, ada romantika di belakangnya. Puasa mendekatkan diri pada ilahi, taraweh memahami kitab suci. Lah, setelah paham harus diterapkan. Dan ternyata beliau berdua itu sekarang menjadi pasangan sejoli pasangan sejoli ya yang begitu harmonis, bahkan disenangi oleh lingkungan setempat. Oleh karena itu saya akan kembali ke Bu Darmini ini, Bu Darmi ya. Penjenengan itu di sana yang ditunggu namanya sumbernya apa Bu? Sumber Sugih Waras. Sumber Sugih Waras, coba jenenge iki lho. Ning bulu kuduk tuh merinding, Sugih Waras. Nuwun sewu, kok sampai ada jeneng Sugih. Sugih itu kaya, waras itu jelas. Metekes. Iya. Ya Jati Kusumo waras terus. Amin. Nah, itu apa selama ini ada peristiwa-peristiwa yang membuktikan akan nama itu? Iya, itu bermula dari warga sendiri. Jadi memang baik dari yang dalam daerah atau dari desa kita sendiri dan dari luar daerah itu banyak tamu yang ke situ. Intinya
ritual mengharapkan untuk lebih sehat dengan mandi di situ, berendam di situ, karena di situ juga merupakan pelayanan kesehatan berbasis alam, yang mana airnya juga bikin fit setelah mandi, juga ada ikan-ikan terapinya. Harapan saya dengan kita mengelola sumber Sugih Waras itu, tamu-tamu yang di sana bisa sehat dan sejahtera gitu. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, berbicara masalah air ya, dulu kan pernah saya kupas dari asal muasal air. Air itu ternyata energi. Kelihatannya dingin, kelihatannya mancur, tapi api, ya toh? Coba bagaimana rel sepur kita bor dengan jarum, sebagai jarum, baja yang apapun mesti patah. Tapi kalau air ditekan dengan hidrolis satu jarum untuk mengebor rel sepur, pasti lubang. Berarti air itu adalah api juga. Jadi kalau berendam di sana sekaligus ada ikan yang memberi terapi, asik pokoknya, asik banget. Karena apa? Begitu berendam, di samping air itu akan mempengaruhi stamina dan peredaran darah kita, keseimbangan saraf-saraf di otak kita. Ikan itulah didili-dili, waduh rasanya keri-keri piye. Dan itu terapi juga, karena ikan itu kalau sudah begini podo karo nduduti saraf-saraf yang terkecil itu. Nah, beliau tadi sudah mengatakan seperti itu, jadi memang sangat rasional. Tapi Bu, wong namanya lingkungan kita itu lingkungan yang aneh-aneh ya. Nanti dilanjutkan. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, jangan kemana-mana. Masih dilanjutkan. Apakah semulus dan seindah itu nunggoni banyu yang sumbernya bukan main itu? Masih di depan Jejak Ki Jati. Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang selalu damai di hati. Anda masih setia. Memang hari ini karena nanti itu berbicara bercorak ragam, memanage pariwisata, meningkatkan kreativitas ekonomi yang berbasis pada lingkungan dan alam. Yang ketiga, nguri-uri peninggalan leluhur. Yang keempat, bergaul dengan lelembut. Jangan kemana-mana, coba kita dengarkan terus itu nanti ya. Lah Bu, selama ini saya lihat kalau nun sewu nggih, masyarakat kita itu kan masih cenderung sok diarani ben suci ben apik, tapi ben diarani suci ben apik. Oleh karena itu wilayah Kediri sekitarnya kalau saya lihat juga banyak tempat-tempat untuk sinau tentang agama. Apa tidak ada tudingan-tudingan terhadap kegiatan sampean itu sehingga dikatakan musyrik kayak sirik kayak nur sewu? Pengalamannya bagaimana? Baik, saya pernah itu intinya untuk mempromosikan tempat kami, tapi dengan melaksanakan kegiatan budaya. Di situ kita akan melakukan kirab barongan. Nah, karena di sana saya juga sebagai ketua jamaah juga. Jadi jamaah apa? Jamaah Yasin. Jadi Muslim di situ jamaah Yasin, yang mana ketuanya juga saya. Kita tidak mendapat dukungan untuk melaksanakan kegiatan pelestarian budaya berupa kirab barongan tadi. Karena apa? Imitnya masyarakat kalau budaya barongan itu abangan gitu. Tapi kalau bertentangan dengan kegiatan sehari-hari yang saya lakukan. Tapi saya untuk merubah paradigma dari masyarakat tersebut, kita berkumpul dengan tokoh-tokoh masyarakat, kita menyampaikan bahwa mengupas juga yang ada di kitab kita sebagai orang Muslim, yang mana kita hidup berkelompok, bersuku, berbangsa itu tidak untuk menghujat, tapi untuk saling ta'aruf, saling mengenal, saling mengasihi di situ. Oleh karena itu, marilah dengan kita melaksanakan itu sebagai budaya kita, berjalan berdampingan tanpa harus mengolok, tanpa harus mengurangi keharmonisan. Ya, para penonton Dhamma TV yang selalu damai di hati, seorang wanita yang berhadapan dengan situasi yang rumit
rumit, sensitif, dan peka terhadap situasi yang mungkin berdampak sosial. Tapi nyatanya beliau sekarang umpama menanam gitu ya, menanam pohon akan memetik buahnya. Bahkan buah itu sudah dipetik. Buktinya apa? Pada waktu saya ke sana kemarin, dari Blitar, Jatinom datang, dari Serengat datang, dari Kediri datang, ngumpul bersama, pengen ngobrol bareng-bareng, kelanjutannya bagaimana gitu lah ya. Dan ternyata sangat asik sekali, bahkan dampak dari siaran Dhamma TV ini membangkitkan khalayak ramai untuk kembali kearifan lokal. Karena ekonomi secara global nanti kita semakin bersaing dan berebut dengan ketat kalau tidak ada inisiatif untuk membangkitkan dari lingkungan wilayah menjual surga yang ada ini. Nah, itu namanya kita itu telat mikir, akhirnya engkau keluwen gitu loh ya. Nah, Mas, sekarang saya ke Mas Yanto nih. Mas Yanto, selama ini batin sampean waktu ibu itu mungkin menerima aksi reaksi yang tidak enak ya mungkin ya. Samanku panas apa ngedem-ngedem ibu, apa ngere-ngere, apa ngerayu? Waktu itu saya sebagai suami, paling enggak saya harus dapat sebagai pengayom atau pelindung di situ. Jadi saya berperan di situ. Jadi semakin tinggi, ternyata tiupan angin itu saya rasakan semakin kencang. Persis. Jadi kita ambil filosofinya, memang tantangan di situ dari lingkungan, dari warga sudah mulai nampak, bahkan dari kelompok sudah ada yang mulai intervensi karena di situ sudah mulai ada distribusi. Sebelumnya tidak ada yang menghiraukan tempat itu. Kalau sudah kita kemas dengan teman-teman, dengan teman Pekayuban, kita konsep sedemikian, terus di situ ternyata proses mendapatkan distribusi dari situ, itu sudah menimbulkan gejolak di warga. Gejolak karena kok nggak aku. Ya, seperti itu. Gitu ya. Ya. Ya itu kalau rata-rata setiap minggu itu bahasa umumnya karcis masuk itu masuk berapa? Yang paling ramai bulan apa, apa gitu? Paling enggak untuk weekend di minggu. Minggu Mungkin persentase pengunjung nanti bisa tanya ke Budar Mini sendiri. Saya cuma sebagai teknis lapangan aja. Spesifiknya nanti bisa Budar Mini aja yang jawab. Nggih Bu, nuwun sewu. Ini pengamatan jenengan selama ini yang ramai itu hari apa, yang istimewa berapa, apa ada hari-hari tertentu yang masyarakat itu fanatik ke sana, bulan apa, hari apa gitu, menurut saya. Kalau saya simpel aja, jadi begini, ketika tempat itu bisa untuk mengais rezeki warga kami, PR saya, upaya saya bagaimana tempat itu selalu ramai sehingga bisa untuk menambah peningkatan pendapatan warga kami. Upaya saya kalau hari-hari biasa, hari efektif, otomatis orang untuk berkunjung ke situ berkurang. Kita terobosannya ke sekolahan-sekolahan. Jadi ada kegiatan outbound, ada privat renang, yang mana kita juga pemberdayaan warganya di situ, seperti pemuda-pemuda yang awalnya tempat itu begitu menjadi tempat yang asri hanya untuk tempat happy aja, bahkan ada yang untuk minum-minuman keras saja. Saya berpikir bagaimana mengimbangi sumber daya alam itu dengan sumber daya manusianya, dengan melakukan pemberdayaan masyarakat. Kita sasarannya remaja, jadi juga penyelamatan lingkungan juga, karena kalau remajanya nanti kenakalannya berkurang, mungkin lingkungan menjadi kondusif. Dengan mukanya kan mereka, briefing mereka sebagai guru-guru spontan ketika ada tamu, bagaimana kita memandu outbound anak-anak sekolah,
dari yang remaja sampai lansia kita melayani. Itu ya. untuk upaya bagaimana hari efektif itu tetap ramai, tetap bisa untuk mengais rezeki khususnya dari warga yang kita sendiri, warga desa sana. Kalau sekolahan itu umumnya kan yang masuk banyak, nah ini per orang itu per lembar karcis atau diratakan sekian untuk distribusinya? Bagi sekolahan khusus desa kami itu satu anak 1.000 karena itu hanya untuk biaya kebersihan saja. Karena untuk mereka terjun sendiri membersihkan tidak mungkin, itu kesadaran aja biar mereka paham dengan hak dan kewajiban sebagai sebagai pengguna gitu. Jadi kalau di sana itu menimbulkan potensi kotor, mereka juga harus ada konsekuensinya berupa membayar karcis 1.000 karena saya bertekad di situ sebagai wisata edukasi. Dan kalau dari sekolah luar atau dari tamu luar yang membawa anak didik, itu ada 2 kegiatan kita milih, ada yang khusus kunjungan yang mana anak-anak 3.000, dewasa 5.000, dan ada lagi yang paketan. Untuk paketan itu kami yang memandu kegiatannya semua di situ, kami yang memandu, remaja-remaja kami itu yang berkompeten di situ. Itu untuk yang lansia kami juga di sana ada kegiatan seperti terapi jantung. Kita menggunakan alat-alat yang mana bisa untuk menerapi baik itu lansia supaya mereka lebih fit lagi, mereka lebih produktif lagi dalam kegiatan terutama di keluarganya masing-masing. Gitu. Wah, kalau begitu saya boleh? Oh boleh, silakan, selalu terbuka untuk panjenengan. Ya, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, seorang ibu rumah tangga, aktif di lingkungan keagamaan, aktif di lingkungan kemasyarakatan, dan inisiatif untuk mendekatkan diri pada leluhur supaya anak cucu dan lingkungan tuh ikut bahagia. Ini betul-betul Sri Kandi era modern. Nah, Bu, ini cerita agak aneh ya. Biar tahu masyarakat, nggak apa-apa ya, karena syarat orang beriman harus percaya dengan adanya gaib. Di kitab-kitab kan seperti itu lah, nuwun sewu. Ini beneran cerita apa adanya, jangan ngarang-ngarang. Karena kemarin waktu saya ke sana, begitu saya kagungan dupo, kok tiba-tiba penjilat ya cepat dupo sak pirang-pirang sehingga saya bakar dupo dan lain sebagainya di sana. Karena saya kalau masuk dalam satu tempat, saya harus etika, sopan santun. Cara-caranya kula nuwun kepada danyang atau lur di sana. Selama ini pengalaman sampean itu tentang danyang, leluhur dan gaib itu apa? Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, jangan kemana-mana, biar dijelaskan oleh beliau masih di depan Jejak Ki Jati. Ya, para penonton Dhamma TV yang selalu damai di hati, terima kasih. Kita masih akan terus ngudal-udal seorang tokoh yang pantang menyerah, tidak pernah lapuk karena panas, dan tidak pernah lapuk karena hujan, dan tidak pernah lekang karena panas, karena berpihak kepada kebenaran demi kepentingan orang banyak, bukan demi kepentingan pribadi, keluarga, ataupun anak putu. Yang penting anak putune leluhur. Artinya ya luas gitu loh ya. Nah, Bu, kalau saya lihat kemarin itu Saman itu seorang tokoh agama juga, jamaahnya juga besar, juga siap kemenyan, siap dupo. Lah ini nuwun sewu. Selama ini jenengan di sana itu apa mengetahui kira-kira sosok danyang-danyang atau gaib yang di sana itu bentuknya apa? Apa manusia, apa kayak ular, apa kayak harimau, apa kayak kupu misalnya. Benar, ceritakan apa adanya, monggo. Iya. Dari ajaran yang saya yakini itu saya berpikir begini, ketika dihujat kegiatan kayak gitu, apakah itu bukan kegiatan kategori syirik? Ketika saya membakar dupa, ketika saya dengan media menyan, itu saya berpikir begini, ketika seorang manusia meninggal itu putus semua amalannya kecuali 3 perkara, yaitu 1,
amal jariah, yaitu amal yang mengalir setelah kita meninggal. Kedua, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang kita ajarkan sehingga ajaran kita itu menyelamatkan kehidupan berikutnya. Yang ketiga adalah doa dari anak yang soleh, anak yang senantiasa nguri-nguri yang namanya yaitu leluhur atau orang tua, anak yang bekti sama orang tua. Itu 3 yang tidak akan putus ketika manusia meninggalkan dunia ini. Nah, dari situlah sebagai generasi, sebagai anak cucu, kita yakin bahwa sumber itu dulu tercipta, terbangun pasti dengan jerih payah nenek moyang kita, dengan prihatin mereka itu membangun itu supaya kita bisa menangi, kita bisa merasakan betapa manfaat sumber itu bagi kita semua. Nah, bentuk terima kasih kita yaitu menjadikan itu tempat sebagai pendapatan, sebagai untuk mengais rezeki warga di situ, sudah menjadi amal jariah bagi beliau. Itu bentuk terima kasih kami sebagai anak cucunya. Itu yang saya menjadi pedoman bagi saya, sehingga apapun dentuman seperti hujatan syirik, hujatan itu bisa saya tangkis, karena kita bisa seperti ini tak lepas dari perjuangan leluhur kita masa dulu. Sekarang ke Mas Yanto dulu sebentar, Mas Yanto, jenengan kan boleh dikata sejak kecil itu udah di lingkungan sana, nggih. Lah, pada waktu sampean masih kira-kira umur 5, 7 atau 10 tahun, seingat sampean, tempat itu apakah ya seindah, sebersih, pohon-pohonnya tertata seperti itu apa bagaimana? Menurut pengalaman kecil saya, tempat nggak seperti yang sekarang. Dulu itu memang alami, tapi di sekitar mata air itu masih banyak belukar, tumbuhan belukar di situ. Dan seingat saya masih usia sekitar 7-8 tahun. Sumber itu, kata ibu saya itu sangat angker waktu itu. Jadi waktu kecil kita pergi ke sumber, jarang-jarang boleh sama orang tua kalau nggak pagi hari atau siang. Kalau sudah menginjak habis setelah maghrib surup, itu sudah nggak boleh di usia saya. Katanya seperti itu. Sumber itu angker waktu itu memang. Menurut cerita. Kalau sekarang saya lihat itu kan pohon gede-gede tapi jaraknya kan ya nggak empet-empetan gitu ya. Padahal tumbuh-tumbuhan itu kan tumbuh itu kan tidak teratur dan tidak mungkin gede-gede empet-empetan. Artinya leluhur itu sejak pelan-pelan ya mungkin sudah ratusan tahun yang lalu ditata sedemikian rupa sehingga besok oleh anak putu ki memanfaatkan wis tertata dengan rapi, sumbernya baik, dan ternyata kudangan leluhur itu yang melaksanakan sama sekeluarga ya. Waduh, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Memang kemarin saya ke sana itu di background di belakang ini kan ada kayunya itu gede-gede ngerangkul gini nggak cukup, dan jaraknya antara pohon satu dengan yang lainnya itu kadang-kadang ada yang 10 meter, ada yang 15 meter. Artinya ditata sedemikian rupa oleh para leluhur dengan tulus dan ikhlas supaya anak cucu memanfaatkan. Yang kedua, inilah sebabnya terheran-heran orang Barat sampai nulis di Injil dan di Al-Quran ya, bahwa di surga itu di bawahnya mengalir sungai bersih, jernih, dan gemericik. Dan di sana ada tanaman antara lain jahe dan merica ya. Kalau di Al-Quran tidak disebut surga tapi jannah gitu ya. Tapi artinya sama. Ya memang itu surga itu adalah waktu kita hidup ini. Karena apa? Karena ada jahe dan merica. Kalau besok mati butuh jahe merica, memangnya di sana ada orang jual rujak ulek. Jadi surga itu hidup. Oleh karena itu menata lingkungan seperti di daerah Ngadiluwih tadi sudah saya urai dari kata-kata adiluwih. Adi itu bagus, luweh-luweh. Luweh bagus, luweh indah, dan luweh bermanfaat. Nah, nuwun sewu.
kalau nggak salah kemarin cucu saya yang saya ajak ke sana itu kan agak peka juga, ya. Ada tokoh sepuh yang nunggu di kiri kanan sana, pakai rambutnya duri panjang gitu. Nun sewu, apa memang di sana itu ada penunggu-penunggu seperti itu? Baik, kami karena saya sendiri juga waktu itu awam, terus pas sumber itu amblek, dalam arti runtuh, dinding tanggulnya itu runtuh, saya sudah berpikir itu ke perangkat juga ke desa, melaporkan bahwa ini harus cepat ditangani, kalau tidak ini bencana karena akan terancam kekeringan bagi warga yang menggunakan air sumber itu untuk irigasi. Dari situ saya juga belum mendapatkan respon bagus, maka dari itu saya merekrut teman-teman yang peduli, makanya saya bentuk teman-teman masyarakat peduli lingkungan. Nah, setelah kita terbentuk, maka dari itu kita mengumpulkan penyandang dana itu, kita mengumpulkan dari situ sedikit demi sedikit untuk membangun kembali tanggul yang jebol tadi. Nah, karena di sana juga ada tokoh masyarakat spiritual yang beranggapan bahwa sumber itu angker, kalau saya nanti ngejak di situ resiko nyawa gitu. Nah, setelah itu karena saya sendiri juga sempat minder, saya di situ melakukan meditasi dengan niat ingin meneruskan perjuangan leluhur. Saya yakin itu dulu dibangun dengan prihatin, dengan penuh ketulusan demi anak cucunya, dan kalau tempat ini rusak sudah menjadi tanggung jawab kami tuh, tanpa mengurangi rasa hormat, tanpa ada niat untuk menginjak-injak, dalam arti dunia yang halus itu saya nggak tahu, mungkin besoknya ketika saya akan bangun saya minta maaf kalau memang ada perilaku kami yang kurang patrap di situ, karena di situ ada ahli spiritual yang memang mendentumi saya, menekan saya untuk mundur di kegiatan sumber itu, karena tidak boleh membuat sumber itu diinjak-injak seperti itu, nggak boleh gitu. Karena niat saya ingin meneruskan perjuangan leluhur, saya waktu itu meditasi juga diantar oleh suami saya sendiri. Dari situlah saya mendapatkan wangsit, bisa dibilang komunikasi untuk yang pertama kali, dan sampai saat ini belum pernah saya komunikasi lagi, yang mana saya dititipi bahwa silakan menempati sumber itu dengan suara yang lantang, sosoknya sebagai seorang perempuan, rambutnya terjuntai panjang, itu suaranya sangat lantang sekali. Saya berpikirnya itu bentak saya, tapi karena isi dari kandungan bahasanya tadi berupa titipan, sudah kamu bertempat di situ, berarti saya dititipi tempat itu untuk menguring-uring lagi, untuk melestarikan lagi. Disitulah saya berangkat membangun lagi tanggul yang roboh itu, jadi juga bersama masyarakat di sana. Tempat menjadi asri, saya membuat kelompok usaha bersama, karena saya nggak mungkin membuat ubiak-ubiuk ombyoan itu tanpa ada dopingan yang nilainya ekonomi, karena untuk mempertahankan mereka juga sulit tanpa ada kemunculan ekonomi. Sehingga saya membentuk kelompok usaha bersama, kita bikin warung kecil di situ untuk kita ngumpul di situ. Setelah kita bersih-bersih, kita ngopi bareng. Nggak taunya warung itu menjadi besar seperti saat ini yang penjenengan persa bahwa di sana ada kafe juga. Itu bermula dari kelompok usaha kami bersama. Gitu. Yeah. Kalau begitu saya pengen salaman sama sampean. Pangestuni pun. Kenapa kok saya salaman para penonton? Persis apa yang selama ini saya kalau berdoa pasti mohon perkenannya Sang Maha Pencipta, mudah-mudahan leluhur memberi daya, kekuatan dan sinar untuk hambamu ini, supaya hambamu bisa mengibarkan cita-cita leluhur, yaitu Hamemayu Hayuing Bawono. Jangan kemana-mana para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, masih di depan Jejak Ki Jati. Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang selalu damai di hati. Tadi kita mulai menyinggung ya, ternyata beliau itu di sana itu tidak segampang membalik tangan, bahkan kadang-kadang nuwun sewu, pejabat yang kebetulan terkait dengan itu pun masih sanksi. Yang nggak mau itu, karena pejabat digaji itu supaya pekerjaan dengan baik, tidak sampai
merusak atau melanggar norma-norma aturan, baik itu perdata, baik itu pidana, atau alam, atau apa, itu logis. Tapi kalau terus menjauh, tidak proaktif, ya maaf, ya seharusnya tidak seperti itu ya. Karena untuk memahami, kembali melestarikan dan menghormat leluhur itu tidak segampang ilmu yang sekarang kita pelajari di mana-mana, tapi tidak pernah ketemu jeluntrungannya. Nah, karena di Jawa itu ada istilah kualat ya. Adik-adik, anak-anak, hati-hati loh dengan istilah kualat ya. Jangan dipikir kualat itu udah ada ya. Memang tidak, kalau orang biasa tidak bisa menilai secara rasional itu sulit. Tapi kalau orang pengalaman, orang yang biasa ulah perasaan, ulah jiwa, mendekatkan diri kepada kehidupan non eksak, itu logis-logis dan biasa-biasa saja ya. Nah, nuwun sewu Bu. Ini lalu program-program apa dan harapan-harapan apa yang kira-kira masih Saman harapkan sesuai dengan rencana Saman tadi? Baik, karena yang saya kembangkan itu adalah sumber daya alam. Dengan berkembangnya sumber daya alam yang di tempat saya, semoga bisa mengembangkan sumber daya manusianya. Untuk mengimbangi itu, program saya di sana yaitu satu, saya ingin tempat itu juga ada kearifan lokal, yang mana barusan ini saya membimbingkan sudah 2 tahun ini menghidupkan kembali kesenian Jemblung tradisional. Itu juga upaya peningkatan SDM warga di sana untuk mengimbangi sumber daya alamnya. Terus itu juga bisa menjadi kearifan lokal. Harapan kami dengan adanya bandara di Kediri, nanti wisatawan-wisatawan yang datang ke sana tidak hanya berlalu begitu saja, ada yang menginap di warga kami, sehingga bisa meningkatkan pendapatan warga di tempat kami. Programnya di situ. Dengan adanya wisata itu bisa meningkatkan pendapatan masyarakat kami, kita bisa bersejahtera, intinya urip itu urup, kita bisa sukses dan bisa menyukseskan orang lain. Itu ya. Ternyata beliau itu meskipun tidak pernah mengutarakan, itu sudah melaksanakan kudangan leluhur. Blitar dadi latar, Tulungagung dadi kedung, Kediri dadi kali. Dadi latar itu apa? Artinya Blitar itu tempat penggembelengan manusia. Makanya di sana ada Candi Penataran ya. Mojopahit berdiri, sebelum Mojopahit berdiri ataupun setelah berdiri, semua aparat-aparat digembleng di Blitar. Makanya disebut penataran atau Candi Palah, ditatar ilmu pengetahuannya dan sukses karena apa? Mojopahit 341 tahun lebih menguasai 2/3 dunia tanpa penjajahan. Kalau ada lakon ketoprak harus perang itu logis, wong jenenge pertunjukan, mosok jejer tok, ya gak ana wong nonton, sekali tempo ada actionnya. Tapi perang itu tidak harus gepuk-gepukan, tidak harus main tumbak-tumbakan ya. Misalnya perang bubat itu tidak seperti itu. Perang bubat itu transformasi otak kepada saudaranya yang ada di Jawa Barat untuk mengerjakan sesuatu, meditasi demi kekuatan bangsa yang kebetulan elite pemerintahan lagi kasak kusuk gitu loh sebenarnya ya. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, ini saya pengen ke Mas Yanto. Mas Yanto, setelah berjalan sekian saat, harapan-harapan apa yang sampean masih dalam unek-unek supaya Bu iki iso lancar, pemerintah iso gayung bersambut, masyarakat bisa ikut merasa memiliki, Kediri nanti juga dengan pengunjung dengan apa landasan lapangan terbang tadi itu bisa ke sana. Apa yang jenengan monggo. Jadi kami sudah punya tempat ekowisata yang kami rintis bersama-sama teman-teman. Jadi untuk kelanjutannya jangan sampai kita malah untuk menginovasi tempat kita. Jadi biar pengunjung tetap tertarik
sama tempat ekowisata yang ada di Desa Ndukuh Ngadeluwe. Itu yang kita kembangkan bersama teman-teman paguyuban tadi. Jadi Ibu Darmini sebagai ketua pengelolanya mungkin punya kebijakan-kebijakan yang lebih potensi terhadap apa yang telah dilaksanakan, dan selanjutnya juga terserah dari rekan-rekan juga untuk meningkatkan atau menginovasi tempat wisata itu. Nggih, gitu ya. Ya. Saya dengar di sana nanti juga bulan November ya, ada pemilihan ya. Iya. Kalau Betul. tidak salah hanya 2 calon, Ada 3. ada 3 ya. Baik, 3 atau 2 calon, khususnya saudara-saudara saya yang ada di desa sana, bolehlah, semua itu memang harus bersaing. Lek kabeh menang ya nggak mungkin, ya toh. Malah nanti balik meneh gitu loh ya. Siapapun yang jadi itu adalah saudara kita ya. Tidak usah kita pertentangkan, yang penting kita menjaga kerukunan, perseduluran, menata keindahan. Bagaimanapun masyarakat Kana itu adalah masyarakat kita yang harus diayomi oleh siapa yang akan menjadi kepala desa. Kalau ento tidak jadi, itu kebetulan saja belum belum waktunya atau belum gilirannya, atau memang mungkin kodratnya sudah seperti itu ya. Seperti akhir-akhir ini pada waktu kita pemilihan umum, yaitu ada 2 kubu antara A dan B. Masa pemilihan umum sudah rampung? Loh, saya membaca di WA itu loh, kok sik panggah lok-lokan, sik panggah tuding-tudingan, itu kan tidak bagus. Kapan kita dewasa sebagai bangsa ya? Udahlah, baik Pak Prabowo atau Pak Jokowi, semua itu adalah putra Ibu Pertiwi ya. Yang jadi siapa saja, yang jelas yang memilih itu adalah masyarakat secara umum, dan ini akan dilihat bangsa-bangsa yang lainnya. Kalau kita terus-menerus dalam keadaan yang yang gap, artinya tidak ketemu, kapan kita akan dipercaya oleh mereka ya? Ekonomi sekarang semakin mengglobal loh. Rebutannya sudah kelasnya kelas dunia sekarang. Kalau kelas dunia kita rebutan hanya kayak pokoro lingkungan, pokoro Jati kok kayak kelambi abang. Pak Yanto kok nggak kelambi putih, Bu kok nggak kelambi plong-plong, apa itu? Nah, kalau kita geger perkara iku, tegese belum dewasa. Oleh karena itu, saya berkali-kali mengingatkan, di Republik Indonesia itu penduduknya kurang lebih 360 juta. Hampir semua beragama. Ada yang Islam, ada yang Hindu, ada yang Buddha, ada yang Nasrani, ada yang lewat ngebong dupo. Tapi kalau sekian 10 juta mencari orang yang bertuhan satu, belum tentu ketemu. Berkali-kali saya katakan ya, kelihatannya kalimat ini enteng, tapi coba direnungkan ya. Loh, terus logikanya orang bertuhan yang bagaimana? Ya seperti Tuhan. Seperti Tuhan itu apa? Satu, kita ingat bahwa semua yang diciptakan itu adalah ciptaannya. Yang panas, yang dingin, yang keras, yang lembut, yang encer, yang cair, babi, celeng, semua ciptaannya. Tidak mungkin Sang Maha keliru. Adapun kepercayaan otak kita masih, oh ini babi saya tidak makan, oh ini sapi saya tidak makan, oh ini kambing saya tidak makan. Itu urusan kepercayaan ya. Makanya kalau Sang Buddha mengajarkan itu hanya 4, hanya 5 ya, 5 inti ya. Angan-angan yang benar, pikir benar, pikiran benar, tutur kata benar, pribadi benar, bergaul benar. Nah, Bu Darmi ini ya, secara tidak langsung meskipun dalam lingkup masih di daerah Ngadiluwe, itu sudah melakukan itu. Angan-angan benar. Angan-angannya apa? Pengen nguri-uri leluhur.
yaitu peninggalan leluhur diuri-uri, sudah dilakoni. Setelah itu berpikir, pikirannya apa? Bagaimana di sana itu menjadi tempat outbound, menjadi tempat penjualan souvenir-souvenir dari karya-karya lingkungan. Di sana ada kafe-kafe, ada toko-toko kecil, ada warung dan lain sebagainya. Lalu pribadi benar tadi sudah dilaksanakan, belum berdua bergaul benar, masih terus mencari supaya lingkungan dan masyarakat secara umum merasa memiliki tentang sumber yang ada di sana. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, terima kasih atas perhatiannya. Anda begitu sabar dan telaten mengikuti jejak Ki Jati ini ya. Jangan lupa kita mesti ketemu setiap hari Kamis jam 4 sore dan biasanya diulangi hari Senin jam 4 sore juga. Kami ucapkan selamat bertemu di lain kesempatan. Rahayu.